346 Kegilaan atas harta karun. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Di antara kerumunan, Luo Feng mengangkat kepalanya untuk melihat ke udara yang jauh di atas kastil, layar yang terbentuk dari cahaya. Di atasnya terdapat 68 jenis harta surgawi yang berbeda, ini menyebabkan rasa keserakahan yang kuat tumbuh dalam dirinya. Dari lebih dari 10.000 penjelajah di sekitarnya, tidak ada dari mereka yang tidak menginginkan harta karun itu, satu-satunya hal adalah mereka tidak memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk mendapatkannya. Sayang sekali, tidak ada yang berani bertarung dengan Pangeran ke-9. Jika keadaan tidak kacau, kita hanya bisa duduk diam dan menonton. Tatapan Luo Feng menyapu melewati garis depan, melihat ke arah Pangeran ke-9 yang saat ini dikelilingi. Berpikir untuk mendapatkan harta karun. Pria tua berjanggut putih itu tertawa riang, kau hanya perlu mendapatkan batu petir untuk menukarnya. Setiap harta karun di sini dapat ditukar dengan batu petir. Lihat, ini adalah harga terperinci dari setiap harta karun. Tiba-tiba, layar di samping sedikit berubah. Nomor 1 rekening bank untuk seluruh manual instruksi spasial bola kristal warisan 3 akun, setiap akun dihargai 10 juta batu petir, 3 akun sebagai satu set, seseorang dapat mengambil bola kristal warisan dari Bank Universalis. Nomor 2 rekening bank master, membutuhkan 8 juta batu petir. Nomor 3 ramuan evolusi garis keturunan penguasa domain, 1 porsi, setiap porsi dihargai 3 juta batu petir. Nomor 4. Nomor 9 buah kehidupan 3 potong, masing-masing seharga 800.000 batu petir. Nomor 32 meriam orbit kelas D6 3 meriam, masing-masing seharga 210.000 batu petir. Senjata energi genetika level 5 nomor 68 roda api, 1 porsi, setiap buah dihargai 100.000 batu petir. Seluruh daftar itu membuat semua orang melompat kegirangan. Apa itu batu petir? Aku belum pernah mendengar tentang batu petir sebelumnya. Mereka sebenarnya dapat ditukar dengan harta karun ini, batu petir ini pasti sangat berharga. Diskusi pun berlangsung seru. Bukankah kalian semua sangat penasaran tentang apa itu batu petir? Di udara di atas kastil, lelaki tua berjanggut putih yang terbentuk oleh cahaya tersenyum. Batu petir adalah nama yang kuberikan padanya. Jenis batu ini adalah batu istimewa yang hanya ditemukan di dunia ini. Di dalam dunia, itu tidak benar-benar bernilai banyak uang. Namun, batu ini unik hanya untuk dunia ini. Di dalam dunia, lihat baik-baik, ini adalah batu petir. Sebuah gambar batu petir muncul di layar. Secara bersamaan, sejumlah besar detail memperkenalkan batu itu. Keheningan, lebih dari 10.000 penjelajah terdiam. Dengan hati-hati memeriksa penampilan batu petir, atau menggunakan AI pembantu dan komputer kuantum untuk dengan cepat merekam penampilannya. Namun, batu petir dan kristal alam semesta berbeda, energi batu petir sangat rendah, karenanya pemindai energi Anda akan kesulitan menemukannya. Untuk membuat hidup Anda lebih mudah, ini adalah peta lokasi batu petir. Lelaki tua berjanggut putih itu melambaikan tangannya dan sebuah peta muncul di layar. Ini adalah peta dunia yang disederhanakan di dalam dunia. Menurut wilayah pegunungan, rawa, gurun, del, peta ini dipisahkan menjadi 26 wilayah. Batu-batu petir dipisahkan menjadi 26 wilayah di peta ini, seperti lokasinya. Teruskan, gali batu-batu petir itu. Kalian boleh saling membunuh dan mencuri, aku tidak peduli. Selama kalian memiliki cukup batu petir, kalian dapat menukarnya dengan harta karun apapun. Mata lelaki tua berjanggut putih itu berbinar dengan rasa gila. Jika kalian menginginkan harta karun itu, maka pertaruhkan semuanya. Aku akan berada di istana menunggu kalian semua. Dapatkan batu petir dan ikutlah bertukar denganku di istana untuk mendapatkan harta karun. Teruskan, gambar cahaya lelaki tua berjanggut putih itu menghilang. Di udara di atas istana, hanya layar besar yang tersisa. Lebih dari 10.000 orang terdiam. Setelah itu diskusi dimulai sekali lagi, di antara kerumunan. Itu hebat, Dewa Petir berkata dengan lembut, wajahnya memerah karena kegembiraan. Luo Feng juga merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Menggunakan batu petir untuk bertukar, yang unik untuk dunia ini di dalam dunia. Lelaki tua berjanggut putih AI yang hidup ini, apa yang sedang dia pikirkan? Suara Babata bergema, dari cara dia berbicara dan memberi isyarat, orang ini pasti telah berevolusi menjadi AI yang hidup. Kesepian selama 10 juta tahun. AI yang hidup juga bisa merasakan tergerak, rindu, benci, kesepian,
Del, setelah kesendirian yang begitu lama, lelaki tua berjanggut putih ini pasti sudah gila. Babata, siapa peduli dia gila atau tidak, yang penting kita bisa menukar harta karunnya. Kata Luo Feng, mengerti, jarang sekali aku bertemu ai hidup lainnya, jadi aku hanya sedikit terkejut. Kata Babata, ai yang hidup sangat langka, karena untuk berevolusi menjadi ai yang hidup, seseorang harus menjadi ai tingkat tinggi terlebih dahulu. Setelah itu setelah mengalami banyak hal, dalam jangka waktu yang lama, seseorang mungkin memiliki kesempatan untuk berevolusi. Jika tidak berevolusi, ai, hanyalah alat, saat seseorang berhasil menembus, dia akan menjadi bentuk kehidupan yang istimewa. Seperti puncak kekuatan alam semesta yang luas, ras automaton, ini adalah ras ai yang hidup. Hanya memiliki tubuh mesin, Del. Ai yang hidup, gunakan waktu yang kamu miliki. Cepat-cepat. Tidak, 17, 18 dan 19 tiga formasi besar, kalian akan membentuk satu tim. Kalian akan menuju ke daerah rawa terdekat di peta dan menggali batu petir. Pemimpin kota Naga Utara berteriak keras, dengan cepat membagi tim, semua penjelajah. Jika kalian ingin meninggalkan dunia petir hidup-hidup dan meninggalkan bintang Changlan, tolong bantu kami. Cepat, bergerak, lewat sini, lewat sini. Di bawah kastil, 5 faksi besar dengan cepat memulai tindakan mereka, dengan 2 hingga 300 orang dalam satu tim, dengan cepat menuju ke segala arah, pertarungan untuk mendapatkan batu petir telah dimulai. Semua orang mengerti, yang pertama menggali berarti memiliki harapan tertinggi untuk mendapatkannya. Luo Feng dan timnya yang terdiri dari 5 orang adalah formasi ke-18 kota Naga Utara. Mereka dikumpulkan menjadi tim yang terdiri dari hampir 300 orang dan dengan cepat menuju ke wilayah rawa. Sejumlah besar orang semuanya terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kegilaan, Dewa Petir menggelengkan kepalanya, pertarungan untuk mendapatkan batu petir ini akan membuat semua orang gila. Aku baru saja melihat, Pangeran ke-9 tepat di depan, ekspresinya menjadi sangat buruk. Bagaimana mungkin dia tidak melakukannya? Luo Feng tersenyum, harta karun ini awalnya untuk diambilnya, siapa yang mengira ini akan terjadi? Itu benar juga. Setelah kematian seorang pejuang sejati, seseorang pasti akan memiliki semacam pengaturan untuk harta dan barang-barangnya setelahnya. Dulu, penguasa planet Yunmo juga bertindak seperti ini, Kabu ini juga sama. Luo Feng, dulu, saat pertama kali kita masuk, sambil memeriksa, aku sudah menemukan 2 tempat dengan batu petir. Hanya saja saat itu aku merasa tempat-tempat itu tidak memiliki nilai apapun, jadi aku tidak mempedulikannya. Suara Babata bergema, 2 tempat dengan batu petir. Luo Feng merasakan gelombang kegembiraan yang luar biasa dalam dirinya. Peta sederhana tentang alokasi batu-batu petir itu sangat sederhana. Orang harus tahu bahwa dengan dunia di dalam dunia yang membentang lebih dari 1 juta km. Secara vertikal dan horizontal, peta itu paling banyak memberitahu orang-orang bahwa ada batu-batu petir di beberapa tempat, sedangkan untuk detailnya, orang masih harus mencarinya perlahan-lahan. Reaksi energi batu-batu petir itu sangat rendah, jauh lebih rendah daripada kristal alam semesta. Oleh karena itu, sangat sulit bagi penjelajah lain untuk mencarinya. Setidaknya, dalam aspek ini kita memiliki keuntungan. Namun, ketika pasukan 2 juta orang itu tiba, saya yakin pasukan 2 juta orang itu pasti akan membawa perangkat pemindai yang kuat dan berharga. Ketika saat itu tiba, keuntungan kita akan hilang. Babata berkata, Luo Feng mengerti dan mengangguk, harta karun ini telah menarik kekuatan terbesar dalam Kekaisaran Gunung Naga Hitam, bagaimana mungkin pasukan selanjutnya tidak sepenuhnya siap untuk itu. Hampir 300 orang dalam tim ini terbang di udara di dunia dalam dunia, setelah itu, anggota pergi sesekali. Batu petir adalah harta karun yang sebenarnya, kita akan menggalinya sendiri. Mengandalkan batu petir, kita dapat bergabung dengan organisasi lain, Persekutuan Awan Hitam, Gedung 100 Harimau, Gunung Naga Hitam, Del, saya berharap kelompok-kelompok itu akan bersedia membayar harga tinggi untuk batu-batu itu. Ketika saatnya tiba, kita secara alami akan dapat meninggalkan bintang Changlan dengan aman. Jika keberuntungan kita bagus, kita bahkan mungkin dapat menukarnya dengan harta karun. Lalu kita akan benar-benar menjadi kaya. Banyak penjelajah yang memiliki pikiran yang sama. Saat mereka melihat harta karun itu, orang-orang serakah tentu ingin menukarnya. Sama seperti Luo Feng dan kelompoknya. Orang-orang yang kurang serakah dan ambisius,
akan berpikir untuk mendapatkan batu-batu petir dan bergabung dengan organisasi lain, menjual batu-batu itu dengan harga tinggi. Hal ini menyebabkan tim yang terdiri dari hampir 300 orang itu terus-menerus kehilangan orang di sepanjang jalan, dengan anggota kota naga utara tidak dapat menghitungnya. Dunia di dalam dunia, kegelapan. 5 sinar cahaya dengan cepat terbang di udara, itu adalah tim Luo Feng yang telah melarikan diri dari tim besar. Babata, berapa lama lagi? Luo Feng merasa sangat cemas. Dengan kecepatan ini, 3 jam 29 menit kemudian, kita akan mencapai wilayah batu petir itu. Jawab Babata, bagus. Darah Luo Feng mendidih merah karena adrenalin. 68 jenis harta karun. Masing-masing dari mereka bernilai 1.000 hingga 10.000 kali lipat dari kekayaannya saat ini. Bahkan hanya satu harta karun akan membuat seorang prajurit penguasa domain menatapnya dengan gila. Orang hanya bisa membayangkan betapa berharganya harta karun ini. Jika kita tidak berjuang keras selama kesempatan ini, kita akan disambar petir. Luo Feng berpikir dalam hati. Jika seorang dewa menghalangi kita, kita akan membunuhnya. Jika seorang Buddha menghalangi kita, kita akan membunuhnya. Dewa petir berkata menggunakan bahasa Mandarin. Kegilaan, orang bisa menjadi gila. Keuntungan 300% saja sudah cukup untuk membuat pebisnis manapun menjadi gila. Keuntungan 10 kali lipat, sudah cukup untuk membuat darah Luo Hua dan investor keuangan lainnya mendidih dan memasuki kondisi gila. Dan Luo Feng dan yang lainnya menemukan harta karun seperti itu, bahkan prajurit tingkat semesta akan mempertaruhkan nyawa mereka, penguasa domain akan membunuh dan bertempur untuk mendapatkannya. Bagaimana dengan level bintang ini? Siapa yang tidak akan tergila-gila? Sepanjang jalan mereka bertemu dengan tim lain, sedikit memutar, waktu kedatangan mereka adalah 3 jam dan 40 menit. Saat itu, langit masih gelap. Ini adalah area rerumputan, dipenuhi rumput liar yang tumbuh di mana-mana. Jongkok, kelima orang itu, Luo Feng, Hong, Dewa Petir, Tainan He dan Aogu. Sekitar 800 meter, di bawah tanah akan ada batu-batu petir, di area 20 km di bawah tanah, totalnya ada 128.926. Suara Babata bergema di benak Luo Feng. Daerah sekitarnya mungkin lebih banyak, namun, aku perlu memindai dengan hati-hati, karena aku hanya dapat memindai di area 20 km saat ini. 128.926 batu petir. Mata Luo Feng terbelalak, memerah. Dia ingat dengan jelas harga dari 68 jenis harta karun dan harga tukarnya. Di antaranya roda api energi genetik level 5, hanya membutuhkan 100.000 batu petir untuk ditukar. Artinya saat ini batu petir yang mereka temukan di area 20 km ini sudah cukup untuk ditukar dengan satu harta karun. Luo Feng, ada berapa banyak batu petir? Hong dan Dewa Petir menatap Luo Feng. 128.926 batu. Luo Feng berkata dengan lembut. Wajah Hong langsung memerah. Hong membelalakkan matanya lebar-lebar, pupil matanya hampir keluar, saat dia mengucapkan satu kata, sialan. Kita benar-benar telah mencapai titik yang sangat besar. Hong tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Kita akan membuatnya lebih besar lagi, kesempatan surgawi semacam ini, jika kita tidak mengambilnya sekarang, kita akan menyesalinya sampai kita mati nanti. Luo Feng hampir tidak dapat menahan kegembiraannya, cepat dan gali ke bawah, mulailah mencari batu-batu petir. Nan He, Anda bertanggung jawab untuk menutupi sekeliling. Baik Tuan. Tainan He menurut dengan hormat. Luo Feng memimpin terlebih dahulu dan menggali lurus ke bawah, diikuti oleh Hong, Dewa Petir, Aogu dan Tainan He yang mengikuti dan menggali di belakangnya. Ayo, tanaman merambat kontak awan. Pikiran Luo Feng bergerak, segera tanaman merambat panjang menjulur dari lengannya, hampir seperti 10 lengan yang terentang, dengan cepat tumbuh semakin besar untuk meraih batu-batu petir di bawah batu-batu petir itu berkilau. Setiap batu berukuran hampir sama, yang terbesar paling banyak hanya 2 kali ukuran batu-batu terkecil. Pada saat yang sama, batu-batu itu menyimpan sedikit energi petir di dalamnya. Hal ini menyebabkan Luo Feng menduga bahwa batu-batu ini mungkin ditempa ketika dunia di dalam dunia pertama kali dibuka. 128.926 batu. Bahkan jika mereka menghabiskan setiap detik untuk mendapatkan 100 batu, mereka tetap membutuhkan 1.300 detik. Terlebih lagi,
Bahkan jika tanaman merambat kontak awan memperpanjang lebih banyak tanaman merambat, termasuk tanaman merambat kecil, sebagian besar penggalian, yang menghabiskan banyak waktu. Pekerjaan untuk mendapatkan batu-batu petir ini, membutuhkan sedikit waktu. Di dalam gua bawah tanah, Dewa Petir mengeluh. Kami memiliki tanaman merambat kontak awan, jadi ia sedikit lebih cepat. Jika hanya seorang pejuang yang mencarinya, bahkan dengan seorang pembaca roh, penggalian ini akan menjadi masalah nyata. Saya memperkirakan bahwa dibutuhkan sekitar 1.000 orang untuk mengejar kecepatan tanaman merambat itu. Luo Feng tertawa, tanaman merambat kontak awan sebagai tanaman, awalnya dimaksudkan untuk memiliki akar yang menancap dalam ke tanah, ditambah lagi ramping, maka kecepatannya sangat cepat. Jika itu manusia, dengan dunia di dalam lumpur dunia, kekokohan lapisan batu, itu memang akan memakan waktu yang sangat lama. Luo Feng dan timnya menunggu dengan sabar di gua bawah tanah, membiarkan tanaman merambat kontak awan melakukan semua pekerjaan. 2 jam kemudian, semua selesai. Luo Feng sangat gembira, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok tanaman merambat yang melilit lengannya. Tanaman merambat, ini sulit bagimu. Beberapa hari ini kami akan sangat membutuhkan bantuanmu. Ayo, makan kristal muya. Luo Feng melemparkan kristal muya ke tanaman merambat kontak awan. Tanaman merambat itu segera menjulur dan bergetar dengan gembira. Sejak evolusi pertama, ia telah mengenali Luo Feng sebagai pemiliknya. Oleh karena itu ia sangat bergantung pada Luo Feng, seperti dia adalah orang tuanya. Ini adalah batu petir. Luo Feng membalikkan tangannya, sebuah batu petir muncul di dalamnya. Itu adalah batu yang sangat berkilau, dengan sedikit energi guntur yang terpancar darinya, namun energinya sangat sedikit. Coba aku lihat. Dewa Petir mengambilnya dengan rasa ingin tahu. 120.000 batu guntur. Hong tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, pertemuan kebetulan semacam ini, sumber rejeki nomplok yang besar. Mari kita manfaatkan waktu, saat ini waktu adalah batu guntur. Waktu adalah harta karun. Luo Feng tertawa saat berkata, memimpin kelompok itu menuju permukaan. Ayo, naik. Kelima orang itu dengan cepat mencapai permukaan. Luo Feng, batu guntur di area ini mungkin telah dipisahkan oleh area lebih dari 20 km ini. Kau harus melihat-lihat lebih jauh. Suara babata bergema di benak Luo Feng. Dimengerti, Luo Feng dan timnya mulai mencari dengan cepat di sekitar area tersebut. Di dalam area seluas 20 km di sini, terdapat 16.924 batu. Area ini memiliki 9.156 batu. Area ini memiliki 3.208 batu. Area ini memiliki 853 batu. Haha, kita berhasil menemukannya, Luo Feng. Area ini sebenarnya memiliki 159.835 batu, mendekati 160.000 di antaranya. Babata berteriak dengan gembira. Benar, area batu guntur ini secara keseluruhan mendekati area 100 km. Di antaranya terdapat 2 tempat dengan lebih banyak batu yang terkumpul. Satu adalah tempat pertama yang digali Luo Feng dan timnya, dengan 128.926 batu. Yang lainnya adalah tempat yang ditemukan kemudian dengan hampir 160.000 batu. Tempat-tempat lainnya, yang memiliki lebih banyak berkisar lebih dari 10.000 sedangkan yang lebih sedikit bahkan tidak mencapai 100. Untungnya mereka memiliki pemindai babata, yang memindai dengan setiap detail dan hati-hati. Ini adalah harta karun yang sebenarnya. Dewa Guntur sangat gembira. Begitu banyak harta karun. Tainan He dan Aogu, kedua budak itu juga sangat terkejut. Batu-batu petir ini melambangkan harta karun yang tak ternilai. Ini adalah harta karun di dunia ini di dalam dunia. Jika digunakan untuk membeli budak tingkat bintang 9, mereka dapat membeli pasukan yang sangat kuat. Mulai menggali, mata Luo Feng berbinar, memberi perintah. Seketika kelima orang itu menusuk tanah. Mengandalkan tanaman merambat kontak awan, mereka memulai proses pengumpulan batu-batu petir dengan cepat. Beruntung karena tempat ini sangat jauh dari wilayah tengah, sebagian besar dari 10.000 penjelajah sebelumnya mencari di dekat wilayah tengah dan menjauh dari mereka. Luo Feng dan timnya terbang tanpa henti dari siang hingga malam untuk mencapai tempat ini. Bagaimanapun, tempat ini memiliki banyak batu petir. Dibandingkan dengan ukuran seluruh area, 10.000 penjelajah memang sangat sedikit. Tanaman merambat, aku mengandalkanmu.
Luo Feng sangat gembira, merasakan darahnya terpompa oleh adrenalin. Kali ini butuh sekitar 8 jam sebelum semua batu petir digali, tidak ada satu pun yang tersisa. Berapa banyak? Hong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kakak ketiga, berapa banyak batu petir yang kita miliki? Dewa petir tidak bisa menahan diri untuk bertanya juga. Termasuk 128.926 batu yang baru saja digali, jumlah total kita saat ini adalah. Luo Feng tersenyum, 396.201 batu. Sial, hampir 400.000. Dewa petir menatap, hanya daerah ini saja dan kita sudah menemukannya. Hong tertawa, itu memang benar. Batu petir di daerah ini, jika tim lain yang menggali di sekitar sini, akan sulit bagi mereka untuk menyapu bersih. Bagaimanapun juga, mereka tersebar secara acak dengan beberapa berkelompok dan yang lainnya tersebar. Luo Feng mengandalkan sistem pemindaian babata untuk menyapu bersih semuanya. Dengan satu area, mereka memperoleh sekitar 400.000 batu petir. Roda api energi genetik level 5 hanya dihargai 100.000 batu. Ayo, manfaatkan waktu dan menuju ke tempat berikutnya, kata Luo Feng. Di jalan yang mereka lalui, babata telah menemukan 2 tempat, ini hanyalah salah satunya. Baiklah, ke tempat berikutnya. Mata Dewa Petir berbinar, hampir seperti pengemis yang melihat gunung emas. Dari wilayah tengah ke tempat penggalian pertama ini, dibutuhkan waktu sekitar 10 jam penerbangan. Dan waktu penggalian memakan waktu hampir 11 jam. Luo Feng dan timnya terus terbang. 38 jam kemudian, mereka tiba di tempat kedua mereka, di dalam wilayah pegunungan. Langit gelap, ini adalah wilayah pegunungan yang terus-menerus, dipenuhi dengan kehidupan tanaman, pohon, dan tumbuhan. Menurut peta distribusi batu petir, di area seluas 20.000 km ini, ada 2 area batu petir. Namun, itu adalah area seluas 20.000 km. Setiap area akan membutuhkan banyak waktu, perangkat pemindaian biasa sama sekali tidak berguna. Hanya perangkat tingkat atas, 2 yang kita miliki yang berguna. Menggunakan keduanya, berjalan di seluruh area seluas 20.000 km ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Jangan mengeluh, lakukan saja dengan serius. Sebuah tim dengan jumlah lebih dari 1.000 tersebar mencari-cari, dan percakapan sebelumnya adalah dari 2 anggota pencarian. 18 km jauhnya dari tim ini. Luo Feng, Hong, Dewa Petir, Tai Nan He dan Ao Gu berjongkok di permukaan. Masalah besar. Hong berkata dengan lembut, tentara berkekuatan 2 juta orang di luar telah tiba. Luo Feng cemas, di hutan ini, ada tim dengan setidaknya 10.000 orang. Mereka bersiap untuk menuju ke tempat kedua untuk menggali, tetapi di sepanjang jalan mereka bertemu dengan tim lain yang beranggotakan 10.000 orang, yang sedang memutar arah, tetapi selama memutar arah itu, mereka bertemu dengan tim lain yang beranggotakan 1.000 orang. Bersama dengan kelompok orang yang terbang di kejauhan. Dengan tebakan, di dalam hutan ini, seharusnya ada tim besar yang beranggotakan hampir 10.000 orang berkumpul. Kelompok penjelajah awal hanya sedikit lebih dari 10.000 orang, jadi tidak mungkin begitu banyak orang bisa muncul. Maka itu hanya bisa berarti satu hal, pasukan beranggotakan 2 juta orang telah tiba. Sebenarnya sejak harta karun pertama kali dipajang di kastil, pemimpin pertama pasukan beranggotakan 2 juta orang itu telah tiba, namun mereka berada di ujung dunia, dan setelah 2 hingga 3 hari. Dunia di dalam dunia, siluet pasukan beranggotakan 2 juta orang itu muncul di seluruh area. Mengenai peta sederhana tata letak batu petir, jelas bahwa mereka juga telah mendapatkannya. Cepat, lanjutkan memutar arah. Luo Feng memerintahkan. Malam itu gelap, wilayah pegunungan. Luo Feng dan timnya segera mengubah rute lagi, di sepanjang jalan bertemu dengan pasukan 1.000 orang lainnya, mengambil jalan memutar lagi, setelah terbang beberapa ribu kem, mereka akhirnya mencapai tempat penggalian kedua. Mereka belum menggali di sini. Luo Feng dan timnya bersembunyi di antara semak duri dan onak, sangat bersemangat. Jelas, area ini belum memiliki jejak penggalian. Pemindaian babata telah menunjukkan bahwa area ini memiliki banyak batu petir di bawahnya. Batu petir tidak seperti kristal alam semesta, memindainya sangat sulit. Dari percakapan para anggota sebelumnya, tim besar ini hanya memiliki 2 perangkat pemindaian tingkat atas yang mampu memindai batu petir. Babata sangat puas,
dan peta batu petir hanyalah peta yang disederhanakan. Seluruh diameter dunia ini di dalam dunia sekitar 1 juta km, paling banyak itu hanya memberitahu mereka bahwa di area seluas puluhan ribu km, ada beberapa batu petir. Mulai menggali, Luo Feng memerintahkan. Kelima orang itu dengan cepat menggali ke bawah. Tainan He bertugas menutupi lubang masuk di belakang. Bawah tanah, di area seluas 20 km ini, terdapat 210.397 batu petir. Kata Babata, pohon anggur, aku mengandalkanmu. Luo Feng tidak ragu, dengan sebuah pikiran, sejumlah besar tanaman merambat menjulur dari lengan Luo Feng dan dengan cepat menembus lumpur, menuju ke berbagai arah. Babata bertugas mengarahkannya. Tanaman merambat kontak awan bertugas menangkap kristal, tanaman merambat menjulur melalui lapisan lumpur dan batu. Saat menyentuh batu petir, tanaman merambat itu akan menjulurkan daun dan dengan cepat membungkusnya. Di area seluas 20.000 km, dengan gaya gravitasi di dunia dalam dunia, dibutuhkan bintang level 9 untuk terbang sekitar 1 jam. Yang terpenting adalah, dengan area seluas 20.000 km, dibutuhkan beberapa penerbangan bola-balik dengan perangkat pemindaian tingkat atas mereka karena area pemindaian mereka tidak besar. Pemindaian Babata sejauh 20 km dianggap sangat kuat. Bahkan pemindaian dengan pemindai area seluas 20 km, area seluas 20.000 km memerlukan 1000 pemindaian. 1 jam penerbangan, dengan 2 perangkat, memerlukan total 500 jam untuk memindai area tersebut secara menyeluruh. Di bawah tanah, setelah menggali selama lebih dari 3 jam, tanaman merambat itu dengan cepat menarik, menyusut, dan kembali ke kulit Luo Feng. Bagus sekali, penggalian area ini sudah selesai. Ayo kita lihat-lihat. Luo Feng berkomunikasi dalam hati, semua orang berhati-hati, jangan sampai ketahuan. Dimengerti, kelima orang itu dengan hati-hati keluar dari bawah tanah, memulai pencarian mereka. Dengan sangat cepat, mereka mencari-cari. Area batu petir ini panjangnya sekitar 96 km, lebarnya 129 km, dengan area yang begitu luas, ada 3 tempat dengan lebih banyak kelompok batu. Ketiga tempat ini, masing-masing memiliki 210.397 batu, baru digali 128.302 batu, 198.355 batu. Dan tempat-tempat lainnya, semuanya di bawah 50.000 batu. Paling sedikit hanya dengan beberapa ratus. Secara keseluruhan, area ini memiliki lebih banyak batu daripada area yang baru saja mereka gali sebelumnya. Cepat ke area berikutnya, 198.355 batu. Luo Feng memerintahkan dengan cepat. Mereka berjuang untuk mendapatkan setiap detik. Setiap menit mewakili sejumlah besar batu petir yang digali. Ketika Luo Feng menggali dengan keras untuk mendapatkan batu-batu itu, sesekali ada tim lain yang terbang di udara di atas mereka, tidak menyadari fakta bahwa ada orang-orang di bawah tanah. Kalian semua, pergilah menggali di sana, area ini belum dipindai oleh perangkat. Ya Kapten, sebuah tim kecil akhirnya menuju ke area tempat Luo Feng dan timnya menggali. Kapten, batu petir, ada batu petir di sini. Apa? Batu petir. Cepat beritahu Kapten Kepala, juga penguasa sektor. Di bawah tanah, Luo Feng, cepat ada orang yang menggali di sini. Suara Babata bergema di benak Luo Feng. Ekspresi Luo Feng berubah. Tanaman merambat kontak awan itu menggali dengan cepat, setiap detik mendapatkan semakin banyak batu petir. Mereka telah menggali beberapa batu petir dan melapor kepada atasan mereka. Sebentar lagi, banyak anggota lain akan turun. Ayo pergi, Babata meraung. Pohon anggur, cepat. Cepat, cepat. Perintah Luo Feng. Pohon anggur itu dengan cepat menarik kembali, meninggalkan batu petir lainnya. Dalam sekejap mata, pohon itu kembali ke lengan Luo Feng. Ayo pergi. Perintah Luo Feng. Semua orang berhati-hati, saat kita keluar dari permukaan, segera ikuti aku dan lari. Sekarang di atas kita ada sekitar 1000 penjelajah tingkat bintang 9. Namun dengan area hutan, kita masih memiliki jaminan untuk melarikan diri. Luo Feng memerintahkan melalui energi genetik, keempat lainnya sedikit. Mengangguk menurut pemindaian Babata terhadap lebih dari 1000 prajurit tingkat bintang 9 dan distribusinya, Luo Feng sangat yakin bahwa mereka memiliki peluang untuk melarikan diri. Namun, meskipun dia yakin, masih ada lebih dari 1000 orang,
itu jumlah yang sangat besar. Untuk dapat menghindari penglihatan dan pendengaran begitu banyak orang, mereka membutuhkan kehati-hatian yang ekstrim dan sedikit keberuntungan. Serang, Luo Feng berkomunikasi secara mental. So. 5 sinar cahaya melesat keluar dari bawah tanah. Penggalian Luo Feng di tempat itu memakan waktu sekitar 6 jam. Langit telah berubah dari malam yang gelap menjadi fajar dengan cahaya mulai memenuhi daratan. Ikuti aku. Hati-hati, jangan membuat suara apapun. Luo Feng berkomunikasi secara mental, dengan cepat menerobos hutan. Ai Babata yang masih hidup dengan cepat menghitung jalur pelarian yang paling tepat. Ada orang di sana, bukan orang kita. Kejar. Seketika lebih dari 100 prajurit tingkat bintang 9 terbang dengan cepat dan memulai pengejaran mereka. Meskipun perhitungan Babata akurat, mustahil untuk membuat kelima anggota tim Luo Feng bertindak dan bereaksi 100% sesuai dengan arahannya. Mereka telah menghilang. Mereka menghilang ke arah itu. Sudah ada lebih dari 100 orang yang melayang di langit, dengan hati-hati mengamati sekeliling. Pepohonannya tinggi dan besar, dengan banyak sekali tumbuhan. Tempat yang tidak tersentuh selama 10 juta tahun itu sudah ditumbuhi tanaman merambat dan akar. Dari udara, mustahil untuk melihat melewati tumbuhan ke tanah, dan tim Luo Feng melarikan diri dengan cepat dan gesit. Kalian semua pergi ke arah ini, kami akan pergi ke arah ini, cepat. Luo Feng dan timnya melarikan diri terus-menerus puluhan ribu kilometer sebelum berhenti. Fiuh, akhirnya kami berhasil melarikan diri. Dewa Petir mengusap kepalanya, ada butiran-butiran keringat di sana. Dia tertawa, itu benar-benar berbahaya sebelumnya. Itu memang berbahaya, jika kita berada di daerah padang rumput atau tanah datar, semuanya akan berakhir bagi kita, seru Hong. Luo Feng mengangguk, itu karena berada di daerah hutan pegunungan, bersembunyi di pegunungan, pepohonan dan vegetasinya yang tebal, sehingga mereka dapat melarikan diri dengan mudah. Jika bukan daerah hutan pegunungan dan kita ditemukan oleh begitu banyak orang, aku tidak akan berani mengambil risiko seperti itu. Luo Feng tertawa. Haha, Luo Feng dasar bajingan, kau benar-benar berhati-hati. Dewa Petir tertawa, benar, berapa banyak batu petir yang kita peroleh dari tempat itu. Baru saja, ada 3 tempat dengan lebih banyak batu petir yang bergerombol. Kita menggali di 2 tempat yang lebih padat, 210.397 dan 198.355 batu. Namun di tempat kedua, kita hanya berhasil mendapatkan sebagian besarnya, tidak ada waktu untuk menyelesaikannya. Kita mendapatkan sekitar 170.000 batu. Luo Feng tertawa, jika di total, kami menggali sekitar 380.000 batu di wilayah hutan pegunungan itu. Seluruh wilayah itu, berapa totalnya? Tanya Hong. Sekitar 630.000 batu. Luo Feng tertawa, lumayan. Kita mendapatkan sekitar setengahnya. Hong mengangguk, namun Dewa Petir mengerutkan bibirnya, jika kelompok itu lebih lambat beberapa jam, kita bisa mendapatkan 90% atau lebih. Tempat pertama memberi kita hampir 400.000 batu. Tempat kedua memberi kita sekitar 380.000 batu. Luo Feng tersenyum, saat ini kita telah menggali hampir 780.000 batu petir, namun, saat ini, pasukan berkekuatan 2 juta orang telah mulai menduduki berbagai wilayah. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan waktu dan segera menemukan lebih banyak batu petir. Saat semua wilayah batu petir telah diduduki, kita tidak akan punya harapan. Keempat lainnya mengangguk. Saat ini pasukan berkekuatan 2 juta orang. Baru saja tiba, beberapa lebih awal sementara yang lain terlambat, ditambah luasnya dunia di dalam dunia. Masih butuh beberapa hari kerja untuk sepenuhnya menduduki semua wilayah batu petir. Beberapa hari ini, masih ada sedikit harapan bagi mereka. Interval waktu bernilai 1 ons emas. Waktu saat ini sangat berharga. Luo Feng dan timnya bertindak sesuai dengan pemindaian Babata, terbang menuju wilayah yang jauh. Itu karena pasukan berkekuatan 2 juta orang terus-menerus menyebar dari pintu masuk. Semakin jauh mereka dari pintu masuk, semakin banyak harapan yang mereka miliki. Penerbangan panjang ini memakan waktu lebih dari 8 hari. Luo Feng dan timnya terbang selama 8 hari berturut-turut tanpa istirahat, akhirnya berhenti untuk makan sepotong daging. Pasukan berkekuatan 2 juta orang, seharusnya telah menduduki semua wilayah di dunia ini di dalam dunia. Kita tidak punya banyak harapan lagi, sekarang, mari kita kembali ke pusat dan menuju ke istana untuk menukar harta karun.
Luo Feng dan timnya keluar dari sungai besar yang membentang ribuan km. Haha, kita benar-benar berhasil menemukannya dalam 8 hari ini. Dewa petir tertawa. Hong juga tersenyum. Ya, memang, Luo Feng sangat senang, 8 hari terbang tanpa istirahat melelahkan, namun mereka cukup beruntung untuk menemukan daerah yang belum pernah digali oleh siapapun. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak tempat kedua mereka, namun jumlahnya mendekati jumlah tempat pertama, Luo Feng dan timnya tentu saja lebih dari puas. Lagi pula, selama 8 hari ini, mereka sangat bergantung pada keberuntungan. Menggali ketiga tempat itu, jika dijumlahkan, kita memiliki total 1.125.638 batu petir. Luo Feng sangat gembira. Pencarian batu petir selesai, Luo Feng dan timnya memulai perjalanan mereka kembali ke wilayah pusat. Sepanjang jalan, mereka dengan jelas menemukan bahwa wilayah yang ditandai pada peta sebelumnya menunjukkan batu-batu petir semuanya terisi oleh tim. Setiap wilayah setidaknya memiliki 10.000 orang yang berkumpul, ini membuat tim-tim kecil tidak memiliki harapan sama sekali. Besok kita akan dapat mencapai kastil, pencarian batu petir memakan waktu 11 hari, terbang kembali memakan waktu 5 hari lagi, lebih dari setengah bulan tanpa tidur atau istirahat. Semua orang beristirahat dengan baik malam ini. Di sebuah hutan tidak jauh dari dataran rendah, tim Luo Feng akhirnya berhenti untuk beristirahat dengan baik. 16 hari tanpa tidur atau istirahat. Melelahkan, meskipun mereka sedikit lelah, namun mereka semua masih sangat bersemangat. Proses pencarian batu petir sebelumnya sangat mengasyikkan, dan sekarang mereka menuju untuk menukar harta karun, siapa yang tidak bersemangat. Kakak ketiga, harta karun apa yang kita tukarkan? Dewa petir tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Kita memiliki total 1,12 juta batu petir. Luo Feng memandang Hong dan Dewa petir, kakak laki-laki kedua, kalian juga memiliki daftar harta karun, apa yang siap kalian tukarkan? Meriam D6, Dewa petir sudah mengantisipasi, meriam D6 itu, bahkan prajurit penguasa domain level 6 pun kesulitan untuk menangkis tembakan itu. Senjata level itu, juga kelas D6, harganya pasti sangat mahal. Kalau meninggalkan tanah ini, tidak ada tempat lain yang punya stoknya. Benar, Luo Feng mengangguk, meriam kelas D6. Bersembunyi dan menembak penguasa domain dari jauh, membunuhnya. Senjata level ini, bahkan banyak penguasa sektor tidak punya. Bukannya mereka tidak punya uang, tetapi tidak ada cara untuk mendapatkannya sama sekali. Atau mungkin bagi penguasa sektor, itu tidak sepadan dengan uangnya. Item nomor 11, Jantung Bintang. Mata Hong berbinar, jantung bintang ini, kalian juga harus tahu tentang itu. Benar, Luo Feng sedikit bersemangat, jantung bintang adalah item legendaris. Di alam semesta yang luas, beberapa planet memiliki kemampuan untuk menghasilkan dan mempertahankan kehidupan, misalnya kehidupan tumbuhan, binatang, manusia, planet kehidupan. Semua planet kehidupan ini memiliki rentang hidup yang terbatas. Ketika satu planet kehidupan menjadi tua, intinya akan mengumpulkan semua energi kehidupan yang tersisa menjadi kristal, membentuk jantung bintang. Bodoh, 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 bodoh. Suara jernih dan tajam yang dipenuhi amarah dan ketidakpuasan bergema keras. Wah, Babata, Luo Feng curiga, ada apa? Jangan bilang kau siap menukarnya dengan meriam D6, atau bahkan jantung bintang. Meriam D6, pertama-tama ukurannya sangat besar, juga memerlukan pengumpulan kekuatan yang cukup sebelum dapat menembak, hanya saja waktu persiapannya sekitar 30 detik. Yang terpenting adalah, kapal automaton di bumi, itu adalah kapal milik Unding. Babata berkata, Unding yang tewas di dalam kapal planet Yunmo. Benar, Luo Feng mengingatnya dengan jelas. Saat itu memang ada seorang prajurit automaton di antara para Unding di kapal planet Yunmo. Ras automaton, dengan teknologi canggihnya, di kapal itu, pasti ada sesuatu yang lebih kuat daripada meriam kelas D6. Kata Babata, akan ada yang lebih baik dari ini, mengapa membuang-buang batu petir untuk itu? Adapun jantung bintang, bagus, itu memiliki efek menguntungkan bagi evolusi tubuh, namun kecepatannya terlalu lambat. Itu bagus untuk petarung biasa. Namun Luo Feng, kamu sudah memiliki tubuh binatang bertanduk emas. Oleh karena itu tubuh manusiamu tidak dibatasi oleh hambatan, kamu dapat meningkatkan evolusimu dengan sangat baik. Kamu tidak perlu menelan ini perlahan-lahan. Kata Babata,
selama kamu memiliki kekayaan yang cukup, kamu akan memiliki banyak cara untuk berevolusi. Tidak perlu jantung bintang. Juga, kamu membuat kesalahan terbesar, yaitu, kamu tidak memiliki ambisi. Babata sangat tidak puas. Tidak memiliki ambisi. Apa maksudmu tidak memiliki ambisi? Luo Feng curiga. Melihat caramu bersiap untuk menukar harta karun, apakah kamu berencana untuk mengakhiri semuanya saat kamu telah menukarnya? Tanya Babata. Luo Feng menjawab tanpa daya, 2 juta pasukan telah tiba di dunia dalam dunia, wilayah batu petir semuanya telah diduduki. Saat ini tidak ada harapan lagi untuk batu-batu petir, saya percaya seiring berjalannya waktu, itu hanya akan mencapai masa kebiadaban dan pertempuran. Dan dalam pertempuran untuk batu-batu petir, dengan 2 juta tentara yang bertempur, tim kecil saya yang terdiri dari 5 orang. Bodoh. Buah kehidupan, item nomor 9, buah kehidupan. Teriak Babata, ada apa dengan buah kehidupan? Luo Feng curiga, buah kehidupan pasti menyimpan sejumlah besar energi kehidupan, selama jiwa seorang penguasa sektor tidak hancur, tidak peduli seberapa parah lukanya, 1 buah saja dapat membantunya pulih sepenuhnya. Itu disebut kehidupan kedua penguasa sektor. Namun apa hubungannya denganku? Aku tidak bisa menggunakannya sekarang, kan? Kau bisa menggunakannya, kenapa kau tidak bisa menggunakannya? Babata berkata, buah kehidupan menyimpan sejumlah besar energi kehidupan murni, kau seharusnya tahu penggunaan energi kehidupan. Aku mengerti, bukankah kristal mulia juga menyimpan energi kehidupan? Luo Feng sangat jelas, kristal mulia dapat membuat manusia, tumbuhan, dan hewan berevolusi. Benar, berevolusi, kata Babata. Kristal mulia dapat membuat manusia berevolusi, dan buah kehidupan yang nilainya triliunan kali lebih tinggi juga dapat membuat manusia, tumbuhan, dan hewan berevolusi. Secara akurat, itu adalah kristal mulia yang nilainya 1000 hingga 10.000 kali lebih tinggi. Bahkan luka seorang penguasa sektor dapat segera pulih dengan segera. Kau bilang, biarkan aku menggunakan buah kehidupan dan membuatku berevolusi. Tanya Luo Feng. Salah. Tidakkah kau ingat di bumi apa yang terjadi pada beberapa binatang buas yang memakan kristal mulia? Kata Babata. Luo Feng teringat. Di bumi, kembali ke pulau berkabut, beberapa binatang buas meledak ketika mereka memakan kristal mulia, sementara beberapa berhasil berevolusi ke tingkat kaisar. Hal utama adalah kekuatan sel seseorang, semakin kuat sel itu, semakin baik sel itu dapat mencerna energi. Sama seperti binatang tentakel yang menjadi tingkat kaisar. Energi kehidupan dalam buah kehidupan, sangat murni dan terkonsentrasi. Jika kamu menelannya, kamu akan langsung meledak. Kata Babata, hanya makhluk dengan sel yang sangat kuat, dan fisik yang lebih besar yang benar-benar dapat menyerap energi kehidupan dan berevolusi. Maksudmu, mata Luo Feng berbinar. Benar, tanaman merambat kontak awan. Babata berkata, saat ini, tanaman merambat kontak awan berada di level bintang 4, batasnya adalah memanjang hingga 36 tanaman merambat, setiap tanaman merambat itu sendiri dapat terpisah menjadi lebih banyak tanaman merambat yang lebih kecil. Pada saat yang sama, batas setiap tanaman merambat adalah sekitar 30.000 meter. Selain itu, ia bahkan memiliki jaringan akar yang besar. Mata Luo Feng berbinar, kembali ke pulau berkabut, tanaman merambat kontak awan level penjelajah bintang, satu tanaman merambat saja sekitar 2.000 meter. Juga kekuatan sel tanaman merambat kontak awan sangat kuat. Babata berkata, kembali di pulau berkabut, kau juga mengetahuinya. Bahkan tanaman merambat kontak awan yang dirawat dengan baik, jika ia mematahkan tanaman merambat itu, ia akan tumbuh kembali dengan cepat. Dalam hal kekuatan selnya, tanaman merambat milikmu itu telah mendapatkan perawatan khusus, ia jauh lebih kuat daripada tanaman merambat normal. Dalam hal kekuatan selnya, tanaman merambat kontak awan, tanaman-tanaman semacam ini, karena spesiesnya, bahkan penguasa domain pun tidak dapat menandinginya. Ditambah lagi, ia memiliki tubuh yang sangat besar. Kekuatan sel yang mengejutkan, tubuh yang sangat besar, ini adalah inang terbaik untuk menyerap buah kehidupan. Juga, kau tidak perlu khawatir ia akan meledak. Jika ia tidak dapat menyerap semuanya, ia akan mematahkan beberapa tanaman merambat dan membiarkan energi kehidupan menyebar. Ia tidak akan mati. Babata sangat gembira, kekuatan sel yang melampaui penguasa domain, 36 tanaman merambat sepanjang 30.000 meter dan jaringan akar yang besar. Saat menelan buah kehidupan, pasti akan berevolusi dengan pesat. Saat ini,
Ini adalah level bintang 4, dengan buah kehidupan, akan langsung menembus ke level alam semesta, tidak masalah sama sekali. Ketika saat itu tiba, dengan tanaman merambat kontak awan level alam semesta sebagai mitramu. Kamu pasti bisa membunuh para pemimpin dari banyak kelompok ini, mengambil barang-barang penyimpanan mereka. Mengambil semua batu petir mereka. Babata sangat puas, pertama-tama investasikan pada buah kehidupan dan perkuat tanaman merambat kontak awan. Setelah itu andalkan dan dapatkan lebih banyak batu petir, tukarkan dengan lebih banyak harta, itulah rencana kartu truf. Darah Luo Feng benar-benar mendidih setelah mendengar rencana Babata. Tanaman merambat kontak awan adalah tanaman pembantu yang sangat kuat, jika tidak, Master Planet Yun Mo tidak akan membudidayakannya sendiri. Saat mencapai level alam semesta, dengan kekokohan tanaman merambat kontak awan level alam semesta, ia dapat dengan mudah membunuh petarung dari bawah tanah dengan beberapa tanaman merambat. Ketika saat itu tiba, meskipun musuh memiliki jumlah yang banyak, mereka masih bisa membunuh para pemimpin dan mengambil barang-barang penyimpanan. Benar, berapa harga lebih dari 1 juta batu petir? Pertama-tama kita akan membuat tanaman merambat kontak awan menjadi sangat kuat, dan kemudian mendapatkan lebih banyak batu petir. Luo Feng benar-benar bertekad. Fajar di hari kedua, bola cahaya berada tinggi di langit dunia dalam dunia, cahaya berkilauan turun dari atas, tim Luo Feng langsung menuju ke wilayah tengah. Wilayah tengah tanah datar, kastil berada di sana. Tim Luo Feng melihat ke wilayah tengah yang jauh. Kakak ketiga, Hong sedikit mengernyitkan alisnya, ada banyak orang di wilayah tengah. Itu banyak. Luo Feng mengernyitkan alisnya, di kejauhan tempat kastil Guntur berada, sejumlah besar penjelajah tingkat bintang berkumpul dan memenuhi daratan dan langit, memenuhi seluruh area. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang pernah dilihat tim manapun oleh Luo Feng selama ini. Sepertinya menukar harta karun itu tidak akan semudah itu. Dewa Petir mendesah pelan, volume 09 bab 35 pertukaran di dalam istana bunga-bunga dan bilah-bilah rumput berkibar tertiup angin, dan sejumlah besar kelompok penjelajah di sekitar mengepung istana Guntur. Begitu banyak orang telah mengepung istana Guntur. Luo Feng melihat dari kejauhan, mengernyitkan alisnya. Pemandangan di hadapan mereka adalah tanda yang jelas, kelompok-kelompok besar orang ini pasti telah bekerja sama untuk mendirikan penghalang keamanan di depan istana. Bahkan jika seseorang memiliki batu guntur, dengan pihak lain menghalangi di luar, apa yang bisa dilakukan? Kakak laki-laki kedua, aku akan mencari Tuan Mingyu. Luo Feng berkomunikasi melalui energi genetik. Baiklah, Hong dan Dewa Petir mengangguk. Luo Feng memejamkan mata, dengan cepat terhubung ke jaringan alam semesta virtual. Jaringan alam semesta virtual, Pulau Gunung Naga Hitam, Teluk Bintang 9. Luo Feng berdiri di halaman rumahnya sendiri, sebuah layar muncul di hadapannya, di atasnya muncul seorang pria yang sangat tinggi dan kekar, itu adalah Departemen Militer Urusan Luar Negeri Pangkalan Gunung Naga Hitam Perusahaan Alam Semesta Virtual Mingyu. Haha, Luo Feng. Mingyu tertawa riang, senyumnya sangat bahagia. Tuan Mingyu. Luo Feng sedikit membungkuk, menunjukkan rasa hormat. Saya berada di wilayah tengah sekarang, dikelilingi oleh sejumlah besar pasukan penjelajah. Apa yang terjadi? Oh, monopoli. Di layar, Mingyu tersenyum, ini adalah keputusan besar dari semua organisasi, setelah pengumuman dari AI di kastil. Membentuk pasukan aliansi dengan penjelajah dari semua sisi. Mengepung kastil dengan kuat, mengawasi dan melarang siapapun untuk menukar harta karun. Oh, Luo Feng menyadari, itu tirani. 10% dari pasukan, itu hampir 200.000. Pasukan bintang level 9 yang beranggotakan 200.000 orang, melarang siapapun untuk mendekati kastil, itu terlalu mudah. Dengan cara ini, penjelajah lain yang tidak memiliki latar belakang apapun, bahkan dengan batu petir, tidak akan dapat memasuki kastil untuk menukar apapun. Namun, kalian semua seharusnya tidak memiliki masalah. Kamu, Hong, dan Dewa Petir, ketiga penampilan dan data kalian telah diberikan kepada bawahanku dan markas besar. Jadi, jika kalian bertiga pergi, pasukan yang kuat sebanyak 200.000 itu akan tahu bahwa kalian adalah bawahan dari Gunung Tiga Kapak Mingyu, mereka tidak akan menghentikanmu. Mingyu tersenyum. Luo Feng menghela napas lega dalam hatinya. Itu memang tindakan yang hati-hati. Mereka benar-benar mengumpulkan informasi semua orang bersama-sama. Saat salah satu tidak ada dalam daftar, dia tidak akan dapat memasuki kastil petir.
Tuan Mingyu, timku masih memiliki 2 anggota lagi. Luo Feng mengirimkan penampilan fisik dan informasi Tainan He dan Aogu. Baiklah, mereka akan masuk dalam daftar namaku juga. Mingyu tersenyum. Terima kasih, Tuan Mingyu. Kalau begitu, aku akan meninggalkan jaringan alam semesta virtual terlebih dahulu. Luo Feng membungkuk. Haha, benar, Luo Feng. Fakta bahwa kau akan menuju ke istana, kau seharusnya punya penghasilan. Mingyu bertanya, matanya berbinar dengan rasa antisipasi. Situasi di dalam dunia ini, aku yakin kau, Tuan Mingyu, pasti tahu. Luo Feng berkata tanpa daya, dengan kedatangan pasukan 2 juta, tim kecilku yang beranggotakan 5 orang tidak punya peluang untuk melawan sama sekali. Di layar, Mingyu mengangguk. Namun, kami akan bekerja keras. Kami tidak akan mengecewakanmu. Jika kami bekerja keras untuk menukar harta karun. Luo Feng tersenyum. Tenang saja, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Mingyu berkata langsung. Terima kasih, Tuan. Setelah itu panggilan telepon berakhir. Dunia dalam dunia. Angin menderu, Luo Feng dan timnya yang beranggotakan 5 orang dengan cepat terbang menuju pasukan aliansi. Diam, pasukan penjelajah agung itu seperti benteng yang tidak bisa ditembus. Bahkan seekor lalat pun tidak akan punya kesempatan untuk menyelinap masuk. Di antara mereka, seorang pria bertampang kekar berkepala singa berteriak sambil mengangkat tangannya. Luo Feng dan timnya mendarat. Kami adalah bawahan dari Gunung 3 Kapak Mingyu. Teriak Dewa Petir. Pria berkepala singa itu menatap mereka dengan mata kuning gelapnya. Di belakangnya ada pasukan besar yang jumlahnya hampir 1000 orang. Di sekeliling kastil ini ada pasukan yang jumlahnya hampir 200.000 penjelajah, yang dibagi menjadi 36 tim, setiap tim berjumlah hampir 1000 orang. Mengamankan kastil setiap menit dan detik, 36.000 penjelajah ini kemudian akan berganti giliran dengan yang lain, benar-benar membatasi akses bagi siapapun yang tidak memiliki latar belakang apapun. Pria berkepala singa menundukkan kepalanya untuk melihat komputer kuantumnya. Di layar muncul informasi Luo Feng dan timnya. Pria berkepala singa itu memperhatikan mereka dengan saksama. Haha, pria berkepala singa itu tersenyum riang, jadi mereka adalah saudara-saudara dari Gunung 3 Kapak. Orang-orang dari Gunung 3 Kapak tidak terlalu jauh dari sini, jika kalian berlima bertanya-tanya saja, kalian pasti bisa menemukan mereka. Terima kasih, Luo Feng tersenyum. Kelima orang itu mendekat ke kerumunan besar orang. Pria berkepala singa itu mentransmisikan melalui energi genetik. Kalian berlima, apakah kalian punya batu petir untuk dijual? Aku bersedia membelinya dengan harga 1 batu petir seharga 10 meter kubik kristal alam semesta. Maaf, tuanku melarang penjualannya. Luo Feng meliriknya, mentransmisikan melalui energi genetik. Yah, tuanmu bahkan tidak tahu berapa banyak batu petir yang kalian miliki. Pria berkepala singa itu menjawab, mengapa tidak menjual beberapa dan mendapatkan beberapa kristal alam semesta? Biar kupikirkan. Luo Feng tersenyum. Setelah itu, dia segera membawa keempat orang lainnya pergi. Melihat Luo Feng dan kelompoknya pergi, pria berkepala singa itu mengusap hidungnya yang besar dan tebal, sambil mendengus tidak senang, jelas dia tidak puas karena tidak dapat menukarkan batu petir. Pangkalan aliansi itu dijaga ketat di luar tetapi longgar di dalam. 36 tim keamanan eksternal bersikap hati-hati dan bijaksana, namun ada tawa dan diskusi di dalam. Bahkan ada banyak jual beli batu petir secara rahasia di dalam. Seperti kata pepatah, setiap orang untuk dirinya sendiri, dan iblis mengambil yang terakhir, semua orang adalah prajurit tingkat bintang 9, perdagangan batu petir cukup merajalela. Di antara kerumunan, Luo Feng dan timnya duduk di sekitar lapangan rumput. Seluruh pasukan juga tersebar dengan semua orang duduk di sekitar, banyak orang berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain terlibat. Dalam transaksi, pria berkepala singa itu cukup licik, mengatakan dia akan menukar 1 batu petir dengan 10 meter kubik kristal alam semesta. Lihat harganya di sini, ada yang mengatakan mereka akan menukar dengan 100 meter kubik, bahkan 200 meter kubik untuk 1 batu petir. Dewa Petir berkata tidak puas. Meskipun kristal alam semesta berharga, tetapi dibandingkan dengan harta karun, itu tidak ada nilainya. Hong berkata, menukar harta karun. Luo Feng menatap kastil kuno tepat di depannya, 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam. Luo Feng menatap kastil selama 3 jam penuh, dalam 3 jam ini, ia menyadari sesuatu yang aneh.
Kadang-kadang ada orang berpakaian zirah dengan helm yang menutupi seluruh kepala mereka memasuki kastil. Dalam 3 jam yang singkat ini, ada sekitar 100 orang yang masuk dan keluar. Jangan bilang dalam 3 jam ini, 100 orang benar-benar bertukar harta karun. Hanya ada total 312 harta karun. Luo Feng curiga. Haha, saudara, kamu salah. Sebuah siluet kurus mirip monyet berjalan lewat dan berhenti, tersenyum saat dia melihat Luo Feng. Saudara, orang-orang yang memasuki kastil, 9 dari 10 dari mereka hanya masuk untuk membuat keributan. Orang harus tahu, pasukan aliansi ini mungkin disebut aliansi, tetapi masih dipisahkan menjadi tim-tim kecil, yang mewakili berbagai penguasa domain dan sektor. Pasukan 2 juta orang, pembunuhan dan kekacauan nanti akan brutal. Karena itu, tidak ada yang ingin memberitahu siapapun bahwa mereka telah memperoleh harta karun. Jadi, mereka telah mengatur bawahan mereka untuk memasuki kastil dan dengan sengaja mengalihkan perhatian dan membingungkan orang-orang. Mereka bahkan membayar orang-orang tim lain untuk masuk bagi mereka. Karena mereka dapat memperoleh sejumlah besar uang hanya dengan memasuki kastil dan berkeliaran, siapa yang tidak mau. Monyet kurus itu tersenyum sambil menatap Luo Feng. Luo Feng menyadarinya. Tabir asap, benar, namanya mungkin disebut pasukan aliansi, namun pasukan internalnya jelas tidak bersatu, mereka masih bersaing satu sama lain. Saudaraku, apakah kamu punya batu petir untuk dijual? Aku bisa memberimu 250 meter kubik kristal alam semesta, harga yang mahal untuk satu batu petir. Pria monyet kurus itu tertawa lagi. Aku akan membayar 300 meter kubik untuk satu batu petirmu. Luo Feng menatapnya. Monyet kurus itu tertawa canggung dan pergi. Batu-batu petir itu melambangkan harta karun di dalamnya, tidak peduli seberapa tinggi harganya, itu tidak akan mahal. Hanya saja beberapa pasukan memangsa keserakahan sebagian penjelajah tingkat bintang 9 akan kekayaan. 300 meter kubik kristal alam semesta, itu setara dengan 1 miliar dolar Ganwu. Bagaimana penjelajah tingkat bintang 9 yang normal dapat menahan godaan itu? Namun harta karun itu, sama seperti senjata energi genetik tingkat 5, jika seseorang menjualnya di luar, harganya akan sangat tinggi. Senjata energi genetik tingkat 3 yang normal akan dijual seharga 20 hingga 30 miliar dolar naga hitam. Harga rata-rata, senjata energi genetik tingkat 4 akan dijual mendekati 100 miliar dolar Ganwu. Senjata energi genetik tingkat 5 akan mencapai hampir 100 miliar dolar semesta. Itu mendekati 100 juta meter kubik kristal alam semesta. Penguasa domain normal yang baru saja mencapai tingkat penguasa sektor akan merasa sulit untuk berpisah dengan uang sebanyak itu. Hanya penguasa sektor Kabu, puncak dari penguasa sektor dengan kekayaan yang tak tertandingi, setara dengan makhluk abadi yang lebih miskin akan memiliki kekayaan yang mengejutkan seperti itu. Menit dan detik berlalu, orang-orang sering memasuki kastil kuno, hampir semuanya dengan baju besi dan helm lengkap. Tidak seorang pun tahu siapa yang menukar harta karun atau tidak. Fiuh, Luo Feng menarik napas dalam-dalam, mengenakan baju besi dan helm, hanya matanya yang terlihat. Dia langsung menuju kastil, berjalan keluar dari kerumunan sendirian menuju kastil. Hal ini menyebabkan banyak orang melihat ke sekeliling, mengamati Luo Feng dengan saksama. Tidak seorang pun bisa yakin apakah orang yang menuju kastil ini benar-benar akan menukar sesuatu atau tidak. Yang mulia, ini adalah batu petir yang dikirim dari tim besar kedua, mereka menggali 2 distrik dan membunuh 3 tim kecil. Mereka memperoleh total 2,1 juta batu petir. Di antara pasukan sekutu, dikelilingi oleh 8 pengawal, Pangeran ke-9 Brolin duduk, di sampingnya seorang pria dengan hormat menyerahkan gelang luar angkasa, 2,1 juta batu petir. Brolin mengambil gelang luar angkasa itu, dan berkata dengan lembut, berikan perintah, biarkan tim lain segera mengirimkan batu petir mereka. 3 kata sandi untuk kristal warisan, membutuhkan total 30 juta batu petir, kita masih jauh dari itu. Baik, Yang Mulia, pria itu mengangguk dengan hormat. Brolin menoleh sedikit, melihat ke kastil, saat ini Luo Feng baru saja melangkah masuk ke kastil. Cek, sekelompok hantu malang. Brolin tertawa dingin, tukar-menukar harta karun, semuanya ditutupi dan disembunyikan, benda-benda yang mereka tukarkan pada akhirnya adalah benda-benda malang itu. Cek, benda kedua, rekening bank penguasa sektor, aku bahkan tidak melihatnya. Hanya bola kristal teknik luar angkasa yang sangat berharga, itu yang paling penting.
Dibandingkan dengan harta karun lainnya, ini jauh lebih penting. Yang mulia, seorang pria lain bergegas mendekat dan membungkuk hormat, sambil menyerahkan cincin angkasa. Ini adalah batu petir tim besar kelima, totalnya 1,68 juta batu petir. Mata Brolin berbinar, mengambil cincin angkasa dan dengan cepat berbalik. Ayo pergi, ikuti aku ke dalam kastil, sekarang kita bisa menukarnya dengan salah satu nomor. Ya, Brolin membawa 4 pengawal bersamanya, bahkan tanpa menyembunyikan identitasnya, berjalan langsung menuju kastil, segera menarik perhatian banyak orang dari pasukan sekutu. Senior, Pangeran ke-9 Yang Mulia Buluolin telah memasuki istana. Di antara orang-orang dari Menara Baihu, Chou Yu berkata dengan lembut. Seorang pria kurus dengan mata perak menatap ke kejauhan, mendengus, kekuatan yang dimiliki Buluolin terlalu besar. 1. Dia adalah Pangeran ke-9, setiap kekuatan di bawah tanah suci Gunung Naga Hitam mendukungnya. 2. Kakeknya memiliki posisi yang sangat tinggi di tanah suci Gunung Naga Hitam, sekelompok orang lain mendukungnya. Dari 500.000 tentara dari Gunung Naga Hitam, ada 220.000 yang benar-benar menanggapi perintahnya. 2 juta tentara. Gunung Naga Hitam, negara Neptunus S, 2 tanah suci dengan 500.000 tentara mereka. 4 organisasi masing-masing memiliki 200.000 di tentara mereka, 16 keluarga, masing-masing memiliki 10.000. Namun Pangeran ke-9 Buluolin, dengan latar belakang khususnya, memimpin pasukan sebanyak 220.000 sendiri. Ini adalah 220.000 orang yang sangat bersatu, dengan kekuatan yang besar. Dia membagi pasukannya yang berjumlah sedikit lebih dari 220.000 orang menjadi 7 tim besar, masing-masing dengan 30.000 orang. Pria kurus itu mendengus pelan, dengan tim yang beranggotakan 30.000 orang yang berjuang untuk memperebutkan wilayah, siapa yang akan mampu melawan. Tentara sekutu semuanya terlibat dalam diskusi, namun sementara banyak elit merasa tidak adil, dengan posisi mereka hanyalah generasi elit dari organisasi, jauh dari posisi prajurit tingkat alam semesta. Adapun Pangeran ke-9, dengan garis keturunan ibunya dan kekuatannya sendiri, posisinya jauh lebih tinggi, jika itu di luar dan bukan dunia ujian, Buluolin bahkan tidak akan memiliki masalah memerintahkan kematian seorang prajurit tingkat alam semesta. Namun, ini adalah dunia di dalam dunia, Buluolin harus mengikuti aturan yang diberikan. Kastil kuno. Ketika Buluolin memasuki kastil bersama para pengawalnya, Luo Feng sudah mengikuti instruksi Ai Kastil, memasuki ruangan kuno yang dingin di dalam kastil. Di ruangan kuno itu, cahaya redup menerangi seluruh ruangan, bekas luka dan tanda di dinding menggambarkan sejarah kastil, lempengan batu hitam kehijauan di dinding, semuanya dengan bau yang tak kunjung hilang. Apa yang ingin kau tukarkan, bocah nakal? Sebuah suara serius bergema di dalam ruangan itu sunyi. Luo Feng mengamati sekelilingnya, tidak ada seorang pun di sekitar. Tentu saja tukarkan dengan harta karun, kata Luo Feng. Apakah kau punya batu guntur? Beberapa hari ini banyak yang datang ke sini dengan sengaja tetapi tidak punya batu guntur untuk ditukar. Suara serius itu melanjutkan, aku punya. Luo Feng melambaikan tangannya dan setumpuk batu guntur setinggi seseorang muncul. Bagus sekali, suara itu berkata. Langkah kaki samar-samar terdengar dari koridor di luar, diikuti oleh seorang lelaki tua berjanggut putih yang gemuk, pendek, dan kekar berjalan masuk, tubuhnya memancarkan cahaya. Luo Feng dapat melihat sekilas bahwa lelaki tua ini adalah Ai yang hidup, mirip dengan Babata di kapal Yun Mo sebelumnya, yang membentuk tubuh energinya sendiri. Sangat jarang seseorang mau menukar sesuatu. Lelaki tua berjanggut putih itu tersenyum sambil menatap Luo Feng. Apa kabar, orang tua? Aku harus memanggilmu dengan sebutan apa? Luo Feng sangat hormat. Apapun masalahnya, lelaki tua berjanggut putih di hadapannya adalah Ai yang hidup, yang telah mengikuti penguasa sektor Kabu dan hidup menyendiri selama lebih dari 10 juta tahun. Makhluk seperti ini pantas dihormati. Dan menurut Babata, setelah hidup menyendiri selama 10 juta tahun, lelaki tua ini pasti agak menyimpang secara mental, sebaiknya dia tidak bersikap jahat. Pang kecil, kau bisa memanggilku Tuan Wu. Lelaki tua berjanggut putih itu tersenyum, cahaya di sekelilingnya sedikit berputar. Tuan Wu, Luo Feng terkejut. Nama yang aneh. Tuan Wu, aku ingin menukarnya dengan harta karun, kata Luo Feng. Tidakkah kau mau menemaniku dan mengobrol, apa terburu-buru? Lelaki tua berjanggut putih itu merasa tidak puas. Luo Feng berkata, Tuan Wu, itu karena Anda terburu-buru.
mari kita tukar. Ekspresi lelaki tua berjanggut putih itu berubah sangat cepat menjadi acuh tak acuh, apa yang ingin Anda tukarkan? Senjata energi genetik level 5, pedang jiwa es. Luo Feng berkata, dan senjata roh level 5 kuali kekosongan bertekanan. Lelaki tua berjanggut putih itu tampak terkejut. Dan yang terakhir, buah kehidupan. Luo Feng membungkuk sedikit, Tuan Wu, hanya 3 ini. Hanya 3 ini. Mata lelaki tua berjanggut putih itu berbinar cerah, tampak terkejut melihat pemuda berambut hitam di hadapannya. Senjata energi genetik level 5 Ice Soul Blade membutuhkan 130.000 batu guntur. Senjata roh level 5 Pressure Void Cauldron membutuhkan 180.000 batu guntur. Satu buah kehidupan membutuhkan 800.000 batu guntur. Dalam radius 10.000 km di sekitar kastil ini adalah area pengawasanku. Kau tampaknya tidak memiliki posisi besar dalam pasukan penjelajah ini. Bagaimana kau bisa mendapatkan begitu banyak batu guntur? Luo Feng tersenyum. Area pengawasan 10.000 km. Babata sebenarnya sudah memperingatkannya jauh sebelumnya. Dalam hal pengawasan, meskipun area lelaki tua berjanggut putih ini sangat luas, sama seperti sistem pertahanan keamanan bumi, yang meliputi seluruh tata surya. Namun dengan area yang begitu luas, tingkat pemindaiannya jauh lebih rendah. Tuan Wu, apakah kau harus menanyakan hal seperti itu? Luo Feng terkejut, hanya ingin bersenang-senang. Lelaki tua berjanggut putih itu mengedipkan matanya, dengan sangat santai berkata, 3. Harta karun, baiklah, tidak masalah. Luo Feng merasakan antisipasi yang tak tertandingi dalam dirinya. Ketiga harta karun itu sebenarnya disarankan oleh Babata. Menurut rencananya, seluruh daftar harta karun dan harganya agak kacau. Misalnya, seluruh bola kristal teknik ruang angkasa, itu adalah harta karun yang tak ternilai. Dari segi harga, bisa dikatakan 10.000 kali atau bahkan 100.000 kali lipat dari senjata energi genetik level 5 Fire Wheel. Namun, roda api hanya membutuhkan 100.000 batu guntur sementara bola kristal 3 kode hanya membutuhkan 30 juta batu guntur. Totalnya hanya 300 kali. Misalnya, buah kehidupan adalah 800.000 batu guntur, namun harga sebenarnya di luar sama dengan kehidupan penguasa sektor, bahkan lebih dari 100 roda api. Oleh karena itu, harganya tidak sinkron dengan harga dunia luar. Membeli itu sendiri membutuhkan keterampilan. Senjata energi genetik level 5 Ice Soul Blade, di dunia luar akan menjadi 5 hingga 6 kali lipat dari roda api. Pressure Void Cauldron sekitar 10 kali lipat dari roda api. Namun dalam hal pertukaran, harganya tidak terlalu berbeda. Di dalam ruangan kuno yang sunyi, pria tua berjanggut putih yang seluruhnya tertutup cahaya berdiri. Jumlah total dari 3 harta adalah 1,11 juta batu guntur. Pria tua itu berkata, Tuan Wu, tolong simpan dengan baik. Luo Feng menyerahkan sebuah cincin ruang angkasa biasa. Membunuh di sepanjang jalan telah memberi Luo Feng banyak cincin ruang angkasa. Lelaki tua berjanggut putih itu melambaikan tangannya dan cincin ruang angkasa itu terbang ke dalamnya. Setelah itu dia tersenyum, lumayan, 1,11 juta batu guntur. Ini adalah senjata energi genetik level 5, Ice Soul Blade. Orang tua itu membalikkan tangannya dan segera muncul bilah lengkung 2 tingkat berwarna biru keperakan. Segera, suhu seluruh ruangan turun dan kelembapan seluruh ruangan mulai membeku. Ujung bilah aneh ini sangat tajam. Bilah jiwa es melayang di hadapannya. Luo Feng merasa seperti jiwanya sedang diiris, mengulurkan tangannya dan menyimpannya di cincin luar angkasanya. Ini adalah senjata roh level 5, kuali kekosongan tekanan. Orang tua berjanggut putih itu membalikkan tangannya dan sebuah kuali kecil berwarna ungu murni, seperti tembaga setinggi sekitar 30 cm melayang di hadapan Luo Feng. Di atasnya terdapat sejumlah besar ukiran rumit, puluhan juta kali lebih rumit daripada ukiran pada pesawat ulang-alik yang melayang. Itu mirip dengan ukiran emas pada tubuh binatang bertanduk emas. Ukiran aneh, itu menyebabkan ruang di sekitarnya terasa seperti terpisah, meskipun tingginya hanya 30 cm, itu membuat Luo Feng merasa seperti itu sangat besar, seolah-olah itu adalah gunung yang tidak bisa dilihat, ujung ke ujung, lebih tinggi dari gunung manapun yang pernah dilihatnya sebelumnya, menakjubkan. Jangan melihatnya dengan bodoh, senjata energi genetik level 5 dan senjata roh level 5, semuanya memiliki ukiran sumber yang dekat dengan hukum asal-usul alam semesta. Masing-masing memiliki kekuatan yang sangat besar. Namun, hanya setelah menjadi penguasa sektor,
memperoleh energi sumber alam semesta, seseorang akan benar-benar dapat menggunakannya. Suara Babata bergema di benak Luo Feng. Luo Feng terbangun dari trans, mengulurkan tangannya untuk menyimpan kuali void tekanan di cincin luar angkasanya. Ya Tuhan, hanya 2 senjata level 5 membuatnya sama sekali tidak dapat melawan. Dikatakan bahwa ketika penguasa sektor bertempur, mereka akan mengubah daratan dan langit, satu gerakan dapat menghancurkan semua kehidupan di seluruh planet. Itu memang benar, Pang kecil, keduanya adalah senjata penguasa sektor. Apa yang kuberikan padamu sekarang, mirip dengan kehidupan kedua penguasa sektor, ia menyimpan sejumlah energi kehidupan mistik murni yang tak tertandingi, buah roh. Khusus yang terbentuk dari pengumpulan energi alam semesta, buah kehidupan. Ekspresi lelaki tua berjanggut putih itu serius, menghasilkan kotak batu tembus pandang yang aneh. Kotak itu memiliki cahaya hijau samar di sekitarnya. Buah kehidupan adalah kristal kental khusus dari alam semesta yang luas, menyimpan sejumlah energi kehidupan yang tak terbayangkan. Bahkan penguasa sektor yang kuat yang mampu menghancurkan seluruh planet dengan lambaian tangan mereka, dengan sejumlah besar energi di dalam diri mereka akan dapat pulih sepenuhnya tidak peduli seberapa berat cederanya. Lelaki tua berjanggut putih itu terkejut, mistik, ini adalah keajaiban alam semesta. Luo Feng menahan napas saat menerima kotak itu, Pak, membuka kotak batu itu. Di dalam ruangan kuno yang sunyi. Setelah membuka kotak batu itu, dalam sekejap, area di sekitarnya tampak kehilangan warnanya, hanya permukaan hijau yang bersinar dari buah kehidupan yang tampak hadir dan mencolok. Cahaya hijau itu melesat kemana-mana. Aroma pekat yang membuat orang terpesona terpancar ke seluruh ruangan segera dipenuhi dengan energi kehidupan, semuanya terpancar dari inti, buah kehidupan. Hanya satu buah ini, para penguasa sektor akan menggunakan seluruh galaksi untuk ditukar, dengan banyak penguasa sektor yang bersedia menukarnya. Itu sangat berharga, sangat mahal. Hiks. Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan aroma itu memenuhi tubuhnya, setiap selnya melonjak dengan gembira, seolah-olah mereka sedang makan hidangan surgawi. Perubahan mulai terjadi secara alami dalam gen yang diwarisinya, seluruh struktur tulangnya mengeluarkan bunyi klik, bahkan otot-ototnya mulai berubah. Bodoh, cepat tutup. Saat kau membukanya, energi kehidupan buah kehidupan akan terus-menerus menghilang. Babata mengamuk. Luo Feng gemetar sebelum terbangun dari trans. Pak, dia menutup kotak batu. Wow, sungguh tidak bisa dipercaya. Luo Feng menatap kotak batu itu, menatap dengan mata terbelalak. Aku hanya mengambil beberapa napas dan aku merasa seperti telah berevolusi begitu banyak. Bodoh, 2 napasmu, kau kehilangan sekitar 100 napas dari itu. Babata mengamuk. Luo Feng dengan bersemangat menutup kotak batu itu, adalah kristal kental khusus dari alam semesta yang luas, menyimpan energi kehidupan dalam jumlah yang luar biasa. Bahkan penguasa sektor yang kuat yang mampu menghancurkan seluruh planet dengan lambaian tangan mereka, dengan jumlah energi yang sangat besar di dalam diri mereka akan mampu pulih sepenuhnya tidak peduli seberapa berat cederanya. Orang tua berjanggut putih itu terkejut, mistik, ini adalah keajaiban alam semesta. Luo Feng menahan napas saat menerima kotak itu, Pak, membuka kotak batu. Di dalam ruangan kuno yang sunyi. Setelah membuka kotak batu, dalam sekejap, area di sekitarnya tampak kehilangan warnanya, hanya permukaan cahaya hijau dari buah kehidupan yang tampak hadir dan mencolok. Cahaya hijau melesat kemana-mana. Aroma kental yang memikat orang terpancar ke seluruh ruangan segera dipenuhi dengan energi kehidupan, semuanya terpancar dari inti, buah kehidupan. Hanya satu buah ini, penguasa sektor akan menggunakan seluruh galaksi untuk ditukar, dengan banyak penguasa sektor yang bersedia menukarnya. Itu sangat berharga, sangat mahal. Hirup. Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan aroma itu memenuhi tubuhnya, setiap selnya melonjak dengan gembira, seolah-olah mereka sedang makan hidangan surgawi. Perubahan mulai terjadi secara alami dalam gen yang diwarisinya, seluruh struktur tulangnya mengeluarkan bunyi klik, bahkan otot-ototnya mulai berubah. Bodoh, cepat tutup. Saat kau membukanya, energi kehidupan buah kehidupan akan terus-menerus menghilang. Babata mengamuk. Luo Feng gemetar sebelum terbangun dari trans. Pak, dia menutup kotak batu. Wow, sungguh tidak bisa dipercaya. Luo Feng menatap kotak batu itu, menatap dengan mata terbelalak. Aku hanya mengambil beberapa napas dan aku merasa seperti aku telah berevolusi begitu banyak. Bodoh, 2 napasmu, kau kehilangan sekitar 100 napas karenanya. Babata mengamuk.
Luo Feng dengan bersemangat menutup kotak batu itu, adalah kristal kental khusus dari alam semesta yang luas, menyimpan energi kehidupan dalam jumlah yang luar biasa. Bahkan penguasa sektor yang kuat yang mampu menghancurkan seluruh planet dengan lambaian tangan mereka, dengan jumlah energi yang sangat besar di dalam diri mereka akan mampu pulih sepenuhnya tidak peduli seberapa berat cederanya. Orang tua berjanggut putih itu terkejut, mistik, ini adalah keajaiban alam semesta. Luo Feng menahan napas saat menerima kotak itu, Pak, membuka kotak batu. Di dalam ruangan kuno yang sunyi. Setelah membuka kotak batu, dalam sekejap, area di sekitarnya tampak kehilangan warnanya, hanya permukaan cahaya hijau dari buah kehidupan yang tampak hadir dan mencolok. Cahaya hijau melesat kemana-mana. Aroma kental yang memikat orang terpancar ke seluruh ruangan segera dipenuhi dengan energi kehidupan, semuanya terpancar dari inti, buah kehidupan. Hanya satu buah ini, penguasa sektor akan menggunakan seluruh galaksi untuk ditukar, dengan banyak penguasa sektor yang bersedia menukarnya. Itu sangat berharga, sangat mahal. Hirup, Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan aroma itu memenuhi tubuhnya, setiap selnya melonjak dengan gembira, seolah-olah mereka sedang makan hidangan surgawi. Perubahan mulai terjadi secara alami dalam gen yang diwarisinya, seluruh struktur tulangnya mengeluarkan bunyi klik, bahkan otot-ototnya mulai berubah. Bodoh, cepat tutup. Saat kau membukanya, energi kehidupan buah kehidupan akan terus-menerus menghilang. Babata mengamuk. Luo Feng gemetar sebelum terbangun dari trans. Pak, dia menutup kotak batu. Wow, sungguh tidak bisa dipercaya. Luo Feng menatap kotak batu itu, menatap dengan mata terbelalak. Aku hanya mengambil beberapa napas dan aku merasa seperti aku telah berevolusi begitu banyak. Bodoh, 2 napasmu. Kau kehilangan sekitar 100 napas karenanya. Babata mengamuk. Luo Feng dengan bersemangat menutup kotak batu itu. Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan aroma itu memenuhi tubuhnya, setiap selnya melonjak dengan gembira, seolah-olah mereka sedang makan hidangan surgawi. Perubahan mulai terjadi secara alami dalam gen yang diwarisinya, seluruh struktur tulangnya mengeluarkan bunyi klik, bahkan otot-ototnya mulai berubah. Bodoh, cepat tutup. Saat kau membukanya, energi kehidupan buah kehidupan akan terus-menerus menghilang. Babata mengamuk. Luo Feng gemetar sebelum terbangun dari trans. Pak, dia menutup kotak batu. Wow, sungguh tidak bisa dipercaya. Luo Feng menatap kotak batu itu, menatap dengan mata terbelalak. Aku hanya mengambil beberapa napas dan aku merasa seperti telah berevolusi begitu banyak. Bodoh, 2 napasmu. Kau kehilangan sekitar 100 napas karenanya. Babata mengamuk. Luo Feng dengan gembira menutup kotak batu itu. Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan aroma itu memenuhi tubuhnya, setiap selnya melonjak dengan gembira, seolah-olah mereka sedang makan hidangan surgawi. Perubahan mulai terjadi secara alami dalam gen yang diwarisinya, seluruh struktur tulangnya mengeluarkan bunyi klik, bahkan otot-ototnya mulai berubah. Bodoh, cepat tutup. Saat kau membukanya, energi kehidupan buah kehidupan akan terus-menerus menghilang. Babata mengamuk. Luo Feng gemetar sebelum terbangun dari trans. Pak, dia menutup kotak batu. Wow, sungguh tidak bisa dipercaya. Luo Feng menatap kotak batu itu, menatap dengan mata terbelalak. Aku hanya mengambil beberapa napas dan aku merasa seperti telah berevolusi begitu banyak. Bodoh, 2 napasmu, kau kehilangan sekitar 100 napas karenanya. Babata mengamuk. Luo Feng dengan gembira menutup kotak batu itu.